Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia mendapat sambutan baik untuk bergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development. Dewan OECD memutuskan membuka ruang diskusi aksesi dengan Indonesia pada bulan Februari lalu. Dan pemirsa, momen ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah sebagai negara maju di masa depan, termasuk mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih rinci terkait dengan keanggotaan Indonesia di OECD, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Haryo Limanseto selaku Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Kemenko Perekonomian. Selamat malam Pak Haryo. Selamat malam Mbak Mona, selamat malam pemirsa Kominfo Newsroom. Selamat malam. Terima kasih Pak Haryo sudah bergabung di Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Ini satu hal yang sangat menjadi kebanggaan juga Pak Haryo, walaupun belum menjadi anggota tapi sudah selangkah lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD ini. Langkah apa lagi atau tahapan apa lagi yang harus kita tempuh ini Pak Haryo agar kita bisa seutuhnya menjadi anggota OECD Pak Haryo? Ya, baik Mbak Mona, kalau boleh cerita sedikit ya, biar kawan-kawan juga lebih mengerti bahwa OECD itu tadi disebutkan Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi Indonesia sesungguhnya sudah menjadi mitra kunci OECD itu sejak tahun 2007. Kenapa? Karena Indonesia itu dianggap sebagai negara yang pertumbuhannya paling dinamis, kemudian juga negara yang perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Jadi memang sejak 2007 kita sudah menjadi mitra kunci OECD. Nah, kemudian atas dasar tersebut dan juga visi Indonesia Emas 2045, nah kemudian di Juli 2023 itu Indonesia menyampaikan intention untuk menjadi anggota OECD. Nah, itu melalui surat dari Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, dan kemudian direspon di bulan yang sama juga, di bulan Juli, oleh Sekjen OECD. Nah, selanjutnya persetujuan OECD untuk membuka diskusi atas surat intention menjadi keanggotaan OECD itu di Februari 2024. Jadi ini menjadi rekor tersendiri hanya dalam waktu 7 bulan setelah intensi disampaikan, itu proses persetujuan membuka diskusi itu berjalan. Nah, kemudian dalam waktu 34 hari atau kurang lebih 1 bulan, itu roadmap aksesi Indonesia itu disetujui dan kemudian diserahkan di awal Mei 2024 di Paris. Ya. Nah, jadi disetujui itu oleh 38 negara OECD. Nah, kemudian tadi ditanyakan satu langkah lagi, jadi kita berada pada tahapan berikutnya, yaitu penyusunan inisial memorandum yang berisi asesmen mandiri berbagai peraturan di Indonesia yang kemudian nanti akan dipersamakan dengan standar yang berlaku di OECD. Nah, jadi ada sekitar 200-an standar dan di 26 sektor penyelenggaraan itu nanti akan dilakukan asesmen. Nah, untuk itu Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim nasional OECD dengan Kepres 17 tahun 2024 yang diketuai oleh Pak Menko dengan Wakil Ketua dari Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Itu Mbak, kira-kira langkah selanjutnya yaitu asesmen mandiri berbagai peraturan Indonesia dengan standar yang berlaku di OECD. Baik, dari Sekjen OECD tadi Pak Haryo menyampaikan bahwa menyambut baik
dari upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota OECD ini. Dan kalau saya garis bawahi tadi kesimpulannya Pak Aryo, kalau Indonesia ini bisa bergabung di OECD, bahwa Indonesia mendapatkan cap sebagai negara yang memiliki tata kelola yang baik juga ya Pak ya, termasuk dari demokrasi ataupun juga dalam bidang perekonomian. Nah, manfaat lebih detailnya lagi nih Pak Aryo, kalau kita sudah bergabung sebagai anggota OECD, itu seperti apa saja Pak? Ya, tadi sebelumnya Indonesia sudah menorehkan sejarah sebagai negara yang tercepat ya dalam waktu 7 bulan. Biasanya diperlukan tahunan, 3 sampai 5 tahun. Indonesia dalam waktu 7 bulan sudah uh, dalam proses apa namanya penyusun roadmap-nya dan kemudian assessment mandiri. Nah, tadi dipertanyakan kira-kira manfaatnya apa? Nah, banyak sekali manfaatnya, Mbak. Saya bisa sebutkan ini. Pertama, mendukung reformasi struktural berkelanjutan di Indonesia. Ya. Atau bisa dibilang jilid 2 kalau kita bisa bayangkan dulu jilid 1 adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai dengan standar negara-negara maju yang sudah tergabung di OECD. Kemudian yang ketiga adalah dengan nanti sudah kita menjadi standar, mengikuti standar negara maju, tentu akan meningkatkan kepercayaan global. Nah, selanjutnya akan meningkatkan perdagangan dan investasi, terutama yang kita harapkan kolaborasi dalam bidang teknologi. Kemudian dampak lain adalah setelah kita meningkat kepercayaannya, tentu akses pasar komoditas ekspor Indonesia itu juga akan terbuka luas, setidaknya di 38 negara OECD tersebut. Nah, kemudian dari praktek-praktek terbaik standar di OECD itu, kita bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan bahkan juga infrastruktur di negara kita. Jadi manfaatnya luar biasa, Mbak. Satu lagi mungkin instrumen kebijakan anti korupsi. Nah, itu juga menjadi kita lebih kuat. Menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan transparansi sektor perpajakan. Nah, itu jadi terlalu banyak mungkin untuk kita sebutkan apabila kita sudah mengikuti standar-standar OECD, manfaatnya bagi Indonesia. Begitu Mbak Mona. Baik, kalau poin-poin yang berhubungan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, kalau kita sudah bergabung di OECD ini, apa saja Pak Aryo? Baik, jadi OECD itu sendiri sebenarnya adalah forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global. Jadi diharapkan kita bisa melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan global accepted. Nah, tadi Mbak menanyakan kaitannya dengan visi Indonesia Emas 2045. Ya. Dengan bergabung kepada OECD, ini sudah satu sinyal bahwa Indonesia sedang berproses menuju negara maju. Kenapa? Karena OECD tadi disebutkan bahwa merupakan kumpulan negara-negara yang perekonomiannya kuat dan stabil. Mewakili 80% perdagangan dan investasi di dunia. Jadi 38 negara itu mewakili 80% perdagangan dan investasi dunia yang memiliki standar yang tinggi. Nah, visi Indonesia Emas sendiri harus dimulai dari sekarang, paralel dengan aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, karena kita memiliki bonus demografi yang luar biasa dan juga diharapkan dengan menjadi OECD, pertumbuhan ekonomi kita per tahun itu bisa di sekitar 6-7%, dengan pendapatan per kapita minimal nanti di 30.000 US dollar per kapita. Kemudian juga kita akan berada pada kelas menengah 80% dan menjadi 5 besar PDB di dunia. Nah, itu sejalan apabila kita menjadi anggota OECD, dan itu harus dimulai dari sekarang proses Indonesia menuju negara maju. Demikian kira-kira, Pak.
Baik, berarti itu adalah beberapa hal atau pokok dari manfaat yang kita peroleh dari keanggotaan OECD dan juga untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, Pak Haryo, ini kan Indonesia kalaupun nanti sudah resmi menjadi anggota dari OECD ini, berarti Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang bergabung sebagai anggota OECD. Lalu peran strategis apa, Pak Haryo, yang bisa diberikan Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN dan juga Asia setelah menjadi anggota OECD nanti, Pak? Iya, eh, tentu tadi disebutkan di awal bahwa kita sudah menjadi mitra kunci OECD itu dari tahun 2007 ya. Kenapa? Karena kita menjadi salah satu negara yang pertumbuhannya paling dinamis di dunia, kemudian juga perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nah, jadi dengan kita masuk OECD, maka tentu di kawasan ASEAN ataupun juga mungkin Asia, kita bisa menjadi pemimpin regional dalam kebijakan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita juga bisa menjadi jembatan bagi penghubung antara perekonomian negara-negara di Asia dan juga negara-negara di OECD. Kita akan memfasilitasi dialog, kerjasama, khususnya di perdagangan, investasi, pendidikan, teknologi, dan banyak hal lainnya. Kemudian juga diharapkan kita bisa menjadi promotor pembangunan berkelanjutan, memitigasi perubahan iklim, mendukung komitmen global untuk menjadi lebih baik. Jadi kita sekarang sudah menjadi, bisa dibilang menjadi leader di ASEAN, dan dengan bergabungnya Indonesia di OECD yang pertama, maka kita diharapkan bisa mengajak atau menjadi penghubung ASEAN dan bahkan juga Asia dengan negara-negara yang sudah bergabung di OECD. Demikian, Mbak. Baik, tadi di awal Pak Aryo menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya sudah menjadi mitra dari OECD sejak tahun 2007 begitu Pak, dan sekarang akan melangkah lebih tinggi lagi, lebih baik lagi untuk menjadi anggota dari OECD tersebut. Selama kita menjadi mitra, Pak Aryo, hal apa yang membanggakan dari Indonesia yang bisa dilihat oleh dunia dan juga anggota OECD ini yang bisa menjadi percontohan bagi negara lain, Pak? Iya, jadi kenapa juga tadi 7 bulan, Hmm. 7 bulan itu relatif cepat, karena memang eh, Indonesia sendiri sebenarnya sudah menjalankan banyak apa namanya standar-standar yang sebenarnya hampir mirip dengan standar-standar yang ada di OECD. Tadi kita sebutkan bahwa contohnya dalam kebijakan anti korupsi yang lebih kuat. Nah, tentu kita sudah sama-sama tahu, kita sudah lama kita ada memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu juga kita sudah sama-sama tahu bahwa Indonesia termasuk inisiator dalam menjaga lingkungan hidup hutan dunia yang ada di Indonesia. Kemudian juga dalam meningkatkan UMKM kita untuk masuk ke pasar global. Waktu 7 bulan itu merupakan suatu prestasi kita bergabung cepat ke OECD, gitu Mbak. Baik, tentu kita berharap dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD ini benar-benar bisa memberikan perubahan yang baik lagi untuk Indonesia, Pak ya, dalam bidang ekonomi dan juga tata kelola negara. Pak Aryo, terima kasih banyak sudah memberikan informasi terkait dengan Indonesia selangkah lagi menjadi anggota OECD dan manfaatnya untuk Mungkin saya boleh Indonesia. menambah Mbak satu I- kalimat lagi, saya boleh? Boleh, silakan Pak Aryo. Jadi dengan adanya Kepres ini, jadi salah satu tugasnya bukan hanya tentu di 26 sektor dengan 200 standar, tapi kewajiban adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia ini untuk mengerti dan kemudian juga mendukung dengan segala caranya, terutama kaum muda, untuk bisa mengikuti standar-standar negara maju, sehingga kita akan lebih cepat, lebih mudah
untuk selangkah lagi menjadi anggota OECD. Itu Mbak. Peran dari masyarakat khususnya generasi muda ini sangat penting juga Pak ya untuk bisa kita menjadi anggota OECD tersebut. Terima Baik. kasih Pak Aryo sudah hadir dalam diskusi kita pada Nah, Kominfo Newsroom kali ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam Bapak. nah, Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom bersama dengan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Haryo Limanseto. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.